Jangan sampai ibu keluar dari ruangan ini, ibu tidak menandatangani apa-apa, katanya gitu. Dia ngancam saya, dia bilang, ingat kalau ibu sampai macam-macam sama saya akan lari ke lawan. Jangan sampai pakai lawyer ini lagi, pasti endingnya nggak bagus. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer, HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget, kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir, ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue, dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Cocok Flowit, si Cocok Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali kontakan Denis, suka-suka Denis. Kalau kemarin kan si abang itu bilang katanya suruh gua turunin posko pengaduan si MZ. Ya udah gua turunin, sekarang jadi posko pengaduan sama buat abang. Ini ada mantan klien abang di sini namanya Mbak Lasti. Ya, Mbak Lasti apa kabar? Baik, alhamdulillah. Didampingi sama Bang Farhat juga. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Kabar baik. Salam pandai, Bang. Salam pandai. Salam pandai. Partai anti kura-kura ninja. Partai anti kura-kura ninja. Gorengan. Maksudnya goreng. Itu maksudnya kalau lu pakai tagline goreng gitu. Oh gitu ya, tapi keren ya Bang ya. Gorengan, goreng terus. Ya, goreng terus. Betul. Kan, kalau ini kan ada yang close the door kan, tapi ini goreng terus. Mantap. Nah, jadi Mbak Lasti ini pernah menjadi mantan klien dari Bang Rasman. Gitu. Terus gimana Mbak ceritanya? Dan yang aku dengar, maaf aku potong, yang aku dengar katanya dia itu pernah jadi mantan klien Mbak, tapi dia malah berpihak kepada lawan. Kalau saya jadi klien sih punya kode etik ya. Kalau saya punya jadi pengacara, saya pasti punya kode etik. Kalau saya udah komit sama Mbak, saya dibayar 10 miliar pun nggak mau sama yang lawan Mbak. Coba diceritain Mbak. Jadi gini, sebenarnya saya udah tidak mau membahas ini lagi, tapi ternyata takdir Allah menunjukkan saya melihat dia di TV. Dan saya yakin bahwa selama 5 tahun itulah balasan dari Allah terhadap dia. Yang dia lakukan sama saya, apa yang dia lakukan dengan klien dia, dokter tersebut ya, Dr. Richard, itu sama yang dia lakukan persis dengan saya. Jadi memang misalnya diancam dengan somasi. Oh iya. Diancam. Saya juga pernah diancam dengan somasi, tapi surat somasinya nggak nyampe, nggak ada. Nggak nyampe cuma Mbak. Jadi gini, pada waktu itu saya ada satu case gitu ya kan. Nah kemudian saya tidak minta dia untuk jadi lawyer saya. Betul. Saya nggak minta. Saya pada saat itu ada lawyer. Terus ada teman saya dari salah satu media bilang, Mbak mau ngenalin saya dengan Bang Rani nih gitu. Mau ngenalin, kemudian teman saya yang dari media itu ngajakin ke kantornya beliau.
di Kuningan di epicentrum. Saya tidak ada berniat datang untuk meminta beliau untuk jadi lawyer saya. Oh, Mbak Asti nggak minta? Tidak, karena saya ada lawyer. Oh, sebelumnya udah punya? Udah punya lawyer. Nah, terus? Kemudian saya pikir, ayo cuma ngobrol-ngobrol aja. Saya pikir cuma ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol, dia tanya, kasus ada case apa, begini-begini. Saya bilang, terus saya ceritain, ada orang yang daftar haji, terus dia yang membatalkan. Saya bilang gitu, oh dia ceritain. Ya udah cerita, terus dia bilang, begini, begini Bu Lasti, kalau begitu Ibu tanda tangan aja dulu kontrak, katanya gitu. Dia suruh saya menandatangani kuasa gitu. Tapi saya bilang sama dia, tapi maaf Bang, saya sudah ada lawyer. Saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa, nanti saya bisa kolaborasi dengan lawyernya Ibu, katanya gitu. Terus saya nggak mau di situ. Terus dia bilang, sudah nggak apa-apa. Jangan sampai Ibu keluar dari ruangan ini, Ibu tidak menandatangani apa-apa, katanya gitu. Maksa ya? Maksa, pokoknya karena saya merasa di ruangan dia, saya kan jadi merasa tertekan ya. Saya tertekan di situ kok. Saya tuh pengen cepat-cepat keluar, jadi saya merasa tertekan, pengen cepat-cepat keluar. Bahkan saya sempat bilang sama dia, gini deh Bang, saya harus diskusi dulu dengan suami saya bilang gitu saat itu. Jangan begitu Bu, udah Ibu tanda tangan aja gini. Dia minta waktu itu saat itu dia minta bayaran 150 juta. Langsung enggak, dia minta bayaran 150 juta. Terus dia bilang, gini Bang, saya harus bicara dulu ke suami saya harus diskusikan karena saya kan juga punya lawyer. Kalau enggak gini aja, Ibu bayarin cicil aja, dia bilang gitu. Dia bilang cicil, jadi tanggal sekian saya suruh bayar 10 juta, tanggal sekian saya suruh bayar 15 juta sampai selesai. Dia suruh cicil. Pada intinya karena saya merasa di ruangan itu saya merasa kayak tertekan gitu. Gimana sih Mbak, kita kan jadi ini gimana? Jadi kayak ketakutan. Tadi memang ngomongnya juga agak gimana gitu waktu itu. Di kantor dia gitu di ya? Di dalam kantor dia. Nah karena saya tertekan dan saya pengen cepet-cepet keluar dari ruangan itu. Udah pokoknya ibu tanda tangan aja dulu. Jangan sampai ibu keluar dari ruangan ini. Ibu nggak menandatangani apa-apa katanya gitu. Terus ya sudah, saya terpaksa, saya tanda tangan. Nah terus saya tanda tangan. Biar cepet aja gitu Biar cepet aja gitu. Nah karena besoknya dia minta hari pertama kan saya disuruh cicil tuh. Besok saya suruh transfer 15 juta. Besoknya saya transfer 15 juta. Nah kemudian saya SMS dia. Jadi ini ada buktinya nih. Jadi saya SMS dia, saya bilang, Bang setelah saya diskusi dengan suami saya, bla bla, saya bilang kayak begitu. Jadi saya tetap aja concern pada urusan saya, kemudian saya mau pakai lawyer saya aja, saya bilang gitu. Setelah ditransfer 15 juta? Setelah saya transfer 15 juta. Terus udah gitu, dia SMS, dia telepon saya, dia ngancam saya, dia bilang gini, Ibu Lasti, Ibu jangan macem-macem ya sama saya ya, katanya gitu. Ibu jangan macem-macem ya sama saya ya. Saya bukan kayak lawyer-lawyer yang lain ya, dia bilang gitu. Kalau ingat, kalau ibu sampai macam-macam sama saya, dia bilang, saya akan lari ke lawan, dia bilang gitu. Oh gitu? Dia ngancam saya gitu. Dia bilang, saya akan lari ke lawan, katanya gitu. Sedangkan rahasia kakak kan udah dikasih Sudah, kerja. ya di ruangan dia itu kan. Dia diinterogasi. Sudah diinterogasi semua sama dia. Udah akhirnya, terus dia juga dengan, ya ancaman lah dia SMS dan dia WA, dia bilang dia mau kirim somasi segala macam. Tapi saya bilang, udah gak apa-apa Bang, saya pasrah. Dia ngancam? Iya, dia ngancam. Dia bilang dia mau kirim somasi, terus dia mau pokoknya jangan macem-macem sama dia. Gitu. Nah, benar begitu dia bilang saya akan lari ke lawan. Besoknya saya ngelihat di Instagramnya lawan saya ini. Ada pertemuan dia dengan lawan saya gitu. Ada fotonya. Ada fotonya. Ini suratnya ancaman bukan yang ini? Ada WA ancaman. Nah, ini fotonya. Dia lagi bertemu dengan lawan gitu. Yang post dia lawannya ya? Iya, lawannya yang post. Gitu Ditekan aja, ditekan ini dia ketemu lawan tuh. Oh, jadi ini dia ketemu lawan. Padahal udah setelah ditransfer sama Mbak Lasti 15 juta 15 ya. juta. Dan dia mengancam. Iya. Terus begitu malah habis itu besokannya dia langsung ketemu lawannya. Iya, lawan. Dan memang pernah juga Jadi waktu itu. pengecaran lawan ya? Jadi lawannya terus Jadi lawannya. kedapatan ini. Loncat. Dia langsung gitu. Nah terus saya sempat langsung cabut tuh setelah saya transfer dia 15 juta. Langsung saya cabut kuasa. Gitu. Jadi
Mbak Lasti sudah mencabut kuasanya setelah Sudah transfer cabut. 15 juta. kuasanya. Nah, kemudian saya sempat melaporkan tuh ke KAI, ke ininya dia, ke apa namanya? Ke Organisasi Dewan Kehormatan Profesi. dia, Dewan Pengurus Jakarta KAI. Iya. Tapi sampai sekarang nggak pernah ada kabar gitu loh. Sampai saya udahlah. Saya pikir nggak ada diproses. Saya waktu itu masih zamannya Pak Lubis itu. Ya, Indra Lubis. Indra Ini Lubis. surat pencabutan kuasa dia setelah terima ini ngamuk. Iya, dia ngamuk. Ngamuk, jadi udah dicabut kuasanya, dia masih nggak terima. Dia nggak terima. Padahal nggak kerja kan? Nggak kerja, nggak Nah, ada. 15 juta itu untuk apa? Nggak tahu. Dia bilang untuk apa? Dia bilang kan dia di sini maksa bahwa lawyer fee-nya dia itu 150 juta. Saya bilang saya mau diskusi dulu sama suami saya. Saat itu saya bilang, jadi saya mau pulang dulu. Oh nggak bisa, jangan sampai ibu keluar dari ruangan ini, ibu tidak menandatangani apa-apa. Iya, yang kayak tadi. Ngeri Kayak kali gitu. ya. Iya. Jadi jangan sampai ibu keluar dari ruangan ini, ibu tidak menandatangani apa-apa. Saya ini bukan lawyer yang sembarangan, pokoknya gitu. Nah terus akhirnya karena saya terpaksa, tertekan gitu, gimana sih? Kan mungkin bisa lihat ya suara dia di media kan kayak ya sama perlakuannya kayak begitu. Galak gitu ya? Sama, mirip banget. Yang saya Ya udah. dengar dari dokter Richard sih sama, galak. Sama. Nah udah akhirnya terus langsung saya tanda tangan, udah saya pulang, besoknya saya transfer dia 15 juta, terus saya kirim SMS. Saya mau cabut kuasa karena saya masih ada lawyer, saya mau concern dengan urusan saya aja bang, saya bilang gitu. Dia langsung telepon saya, ibu jangan macem-macem ya. Saya jangan samakan saya dengan lawyer lain. Kalau ibu sampai macam-macam dengan saya akan lari ke lawan. Kok bisa? Bang, itu ada kode etiknya nggak sih bang? Kalau lawyer itu, Ya, emang nggak abang boleh. sudah Nah. megang di Mbak Lasti misalkan, perumpamaan ya, terus sudah menerima bayaran. Nggak boleh, itu kode etiknya nggak boleh. Itu ada kode etik kan dalam pengacara itu? Menjelek-jelekan mantan kliennya nggak boleh. Apalagi berhadapan dengan klien yang udah membayar, kemudian kita lawan dia lagi kan. Iya. Dan memang ini perilaku yang menurut saya perilaku preman gitu. Iya. Karena menakut-nakutin, menteror gitu kan. Oh sempat neror ya? Terornya gimana coba jelas? Jadi Gimana? gini, nah lawan saya ini kan jadi tersangka waktu itu ya, jadi tersangka. Nah terus dia datang ke Polda mendampingi lawan saya ini. Bisa gitu ya? Iya, dia datang ke Polda. Di Polda dia teriak-teriak, dia bilang, saya yakin Lasti ini ada main mata sama penyidik, katanya gitu. Lasti ini ada main mata penyidik, dia bilang gitu. Kita lihat aja nanti siapa yang duluan pakai baju Sama yang orange. dialami Dr. Richard ya? Sama, persis banget. Jadi dia ngancam-ngancam. Kita lihat aja nanti siapa yang pakai baju orange. Dia bilang sama gitu. dia ngomong gitu sama. juga. Kita lihat aja nanti siapa yang duluan pakai baju orange katanya. Jadi mata Bu Lasti itu pengejar kayak gimana kalau perasaan jiwa batin saat melihat diperlakukan seperti itu sama... Itu kayaknya bukan pengacara, kayaknya preman deh. Gitu loh. Jadi memang nggak layak dia jadi pengacara gitu loh. Karena siapa sih yang orang kan kita sebagai klien kan kita pengennya dilindungi ya. Dibuat nyaman. Ya dibuat zaman dan kita menceritakan semua kronologis kita, semua case kita. Karena dia kan lawyer kita. Iya. Automatically kan Kita dia harus harus percaya. bisa dong menjaga amanah dari kliennya dia. Gitu loh, kerahasiaan kita gitu loh. Jadi akhirnya ya udah terus dia sibuk lah, pernah juga salah satu stasiun TV itu dia kan kerjanya kan memang konferensi pers terus. Iya. Saya nggak mau. Konvers terus setiap hari. Konvers terus. Jadi Jadi saya bisa masuk dia pernah Ekomuri diundang. dia. Tiap hari konvers. Iya, dia pernah diundang salah satu TV. Terus dia ngajak saya nggak mau. Saya bilang udahlah bang, saya nggak mau ribut-ribut lagi bang. Saya bilang Masalah gitu. biaya konvers jelasin gimana? Iya, Oh konvers suka bayar juga? iya. Oh diporotin ya mbak? Ih, jadi ya Disuruh bayar konvers kita berapa? juga yang bayar. Ya gitulah, lumayan lah. Yang saya dengar katanya selain konvers adalah ini, adalah itu, Iya. ada aja katanya. Ada Bener aja. nggak itu? Bener, memang itu bener. Katanya minta sumbangan buat inilah, sumbangan buat itulah. Kalau itu sih nggak cuma yang Sosial apa yang saya dengar? konferensi pers itu dia memaksa besok kita harus konferensi pers. Aduh nggak deh bang, saya mau ini aja, mau kerja aja. Saya bilang gitu, saya nggak mau ribut-ribut bang, udahlah saya bilang gitu. Nggak bisa, kita harus berimbang beritanya gini-gini. Saya nggak mau datang gitu. Ya itu akhirnya dia yang datang sendiri ke media itu gitu loh. Jadi Tapi giliran pada saat mendampingi nggak datang? nggak datang. Oh pas saat Pada dibutuhkan? saat kita dibutuhkan sama polisi, diperiksa sebagai saksi,
Dia nggak datang. Oh, Mbak udah dapat panggilan, Iya, dia udah terima bayaran, terus Mbak dipanggil ke polisi, Iya. Mbak sendiri? Dia nggak datang. Apa gunanya Dia gitu? kirim gambar dia lagi CT scan, katanya dia darah tinggi, terus dia di ruangan, dia kirim foto di ruangan CT scan gitu. Itu dia kirim foto gitu. Bukan urusan Mbak dong, Iya. itu kan sudah tugas dia sebagai pengacara. Iya. Ini sama halnya terjadi pas sama Dokter Richard. Pas Dokter Richard lagi dipanggil, dia bilang dia amandel. Oh, ini waktu itu dia bilang dia darah tinggi. Terus dia ngirimin foto di ruangan CT scan gitu lah, nggak kelihatan. Tapi nggak tahu lah fotonya, foto tahun berapa tuh juga nggak tahu. Foto deh. dia bukan itu. Foto dia, cuma nggak tahu lah. Terus? Yang pasti hati-hati deh, jangan pakai dia. Serem lah. Jangan. Karena serem lah, aku berantem sama orang, Iya. terus gitu aku bayar dia, terus Iya. gitu tiba-tiba dianya pindah ke lawan. Iya. Itu pengacara siapa mau pakai lagi Iya. kayak gitu. Makanya saya lihat di TV sekarang dia pakai mau dipakai sama bupati atau siapa, jangan deh. Bupati mana? Nggak ngerti, pernah terakhir waktu itu saya lihat di Instagram, siapapun jangan deh, karena kita sebagai klien yang udah pernah merasakan, pasti kan saksi, kita kan sebagai saksi hidup gitu loh, yang kita tahu gitu loh. Jadi tidak ada dusta di antara saya untuk menyampaikan ini, semua ada bukti-buktinya bahwa kasihanlah gitu loh. Kasihan nanti orang sesama saya yang akan menjadi kliennya dia, nanti pasti akan mengalami hal yang sama. Itu kan ya kalau material ya, kalau misalkan secara batin tuh pasti Orang tertekan, kita tertekan, kitanya lagi stres dengan masalah kita iya, gitu loh. yang harusnya dia bantu. Yang harus dia bantu, ditambah kita ditekan sama dia, apalagi dikit-dikit maunya konferensi pers. Nanti kalau misalnya lawan kita nih konferensi pers, terus kita nggak diundang, gak bisa Bu Lasti, kita harus diundang. Dia somasi tuh, dia bikin somasi ke TV tersebut untuk supaya dia diundang gitu loh. semua emang disomasi ya? Ada TV itu disomasi sama dia. Terus akhirnya dia diundang, tapi saya nggak mau datang, gitu loh, karena memang dia kerjanya cuma menggonggong aja Mbak, jadi cuma menggonggong dan nggak ada ilmunya. Terus saya juga belum pernah melihat orang tersebut bersidang yang layaknya seorang lawyer itu pakai baju toga ya, yang hitam itu saya kayaknya belum pernah lihat. Iya. Dan pada saat lawan saya yang menjadi kliennya dia itu disidangkan sebagai terdakwa, dianya nggak ada, dia nggak datang. Dia nggak datang juga pas lawannya itu. Dia kan udah pindah tuh, Ya, udah berkhianat ke klien lawan, ke lawan. Ya. Dianya juga nggak datang Dia juga. nggak datang. Parah ya? Iya, jadi Kok masih ada aja yang mau pakai ya? makanya dengan terkuaknya ini mungkin ini ya Allah baru membalasnya sekarang ya. Gitu loh. Makanya bertahun-tahun saya kalau ngeliat dia di TV, ya Allah ini benar-benar tuh luar biasa orang ini gitu loh. Jadi sekarang saya tidak perlu membalas apa yang pernah dia lakukan terhadap saya, tapi ada jalan lain orang yang membalasnya. Ya udah seperti ini. Akhirnya ya udah, intinya adalah jangan sampai pakai lawyer seperti ini gitu. Kasian. Mbak Lasti waktu disomasi tertekan nggak? Kaget? Kaget lah, tapi dia nggak nyampe sih surat somasi. Cuma dia kirim gambar amplop, ini saya udah kirim surat somasi, tapi nggak sampai. Ini termasuk pengancaman nggak sih Bang, kayak gitu Bang? Ya gimana ya, bisa juga pemerasan. Pemerasan ya? Nih kalau dia meminta-minta terus dengan cara ancaman dan kemudian mengancam kalau nggak bayar akan pindah ke klien lawan, itu kan termasuk pengancaman. Dan beneran pindah loh Bang. Iya. Pemerasan. Beneran pindah. Masih ada peluang untuk dipidana bisa. Tinggal Lasti aja buat laporan pidana bisa. Bisa ya? Bisa. Mbak Lasti laporin aja. Kalau gitu kita pidana aja ya. Itu haknya Bu Lasti. Pidana aja ya. Bisa untuk mencegah adanya kejadian seperti ini lagi di Iya, kedepannya. iya. Itu belum lagi kan yang penting kan kerugian tuh batin tuh pasti berapa lama tuh ngurusinnya dia? Oh, pokoknya saya setelah ini terus langsung saya trauma lah. Dan satu lagi ya, dia paling pinter loh ini berskenario sandiwara. Jadi misalnya gini, dia datang sama lawan gitu ya, lawan kita gitu ya. Dia datang ke Polda gitu. Dia bawa tuh orang tuh. Tapi orang itu kita nggak kenal tuh siapa. Ada nanti nenek-nenek apa siapa itu sandiwaranya dia. Untuk menunjukkan ke opini publik bahwa ini istilahnya ini korban kita atau bagaimana gitu. Padahal kita nggak kenal itu siapa orang-orang itu yang dibawa sama dia. Oh ngarang. Sama pernah dulu dia juga dulu dia pernah ada masalah sama siapa gitu, lawyer siapa gitu ya. Yang dia sampai bawa kambing segala.
Oh, pernah. Iya, dia pernah. Jadi ada pokoknya Bawa dicek deh. kambing. Iya, dia bawa kambing ke Polda. Apa ya, pokoknya ada deh, coba deh dicek deh. Jadi sama seperti itu. Dia Abang bawa ngapain orang. bawa kambing ke Polda? Iya, dia pernah bawa kambing dia ke Polda. Coba dicek. Kambing beneran apa kambing Kambing hitam? beneran. Domba. Jadi dia ada case apa gitu. Kalau mau ciuman ini sama domba apa gimana gitu deh. Coba dicek deh. Nah, jadi sama seperti itu. Dia menakut-nakuti kita, dia bawa entah siapa orang gitu ya, berombongan orang, nenek-nenek yang saya lihat di media, ini siapa orang ini gitu loh. Saya nggak kenal gitu loh. Jadi dia membuat opini publik gitu loh untuk menghancurkan kita gitu. Ngarang. Dan akhir hasil sidangnya lawan Mbak gimana tuh? Terdakwa dia, terdakwa. Terus dianya juga nggak muncul. Dianya nggak muncul. Itu pengacara kayak Pernah gitu. di penjara juga kan, coba jelas. Iya. Mukul. Dia pernah Kura-kura ninja pernah di penjara kan? Pernah di penjara. Iya. dianya. Karena apa? Nggak tahu ya dulu kayaknya ada mukul orang deh. Oh, yang tempeleng ponakannya. Ya. Tapi ya memang itu, aduh udah deh. Jadi kerugiannya ada apa lagi yang batin itu selama berapa lama berhadapan sama dia? Itu kejadiannya 5-6 tahun yang lalu deh. 5-6 tahun yang lalu. Berlangsung selama berapa lama? 5 tahunan lah. Hah? 5 tahunan? Iya, jadi maksudnya saya udah tidak pernah berhubungan dengan orang ini lagi tuh setelah 5-6 tahun deh. Nah, pas melihat semakin banyak orang-orang yang komplain dengan dia, sama persis yang saya alami. Gitu. Iya, oke. Gitu. Jadi ya bisa jadi Dennis jadi jalan akhirnya terkuak siapa lawyer ini, gitu loh. Benar. Gitu loh. Itu bisa jadi Dennis tuh jadi jalan dari Allah untuk membongkar lawyer ini sebenarnya gitu loh, supaya jangan ada lagi orang-orang klien-klien yang diperlakukan sama seperti dia. Orang bukan bayar murah loh. Iya, mahal. Lawyer itu membayar dia bukan bayaran yang murah dia minta. Apalagi dokter Richard bayarnya mahal. Iya. Gitu loh. Jadi jangan. Dokter. Gitu. Karena orang itu kan kita ini membutuhkan lawyer untuk agar kita merasa terlindungi, kita merasa ada yang menasehati, kita diberikan advice atau kita merasa jadikan nyaman gitu loh. Iya. Tapi ini kita merasa kayak ketakutan, kebingungan, sedikit-sedikit kita wah ini ditakut-takutin lah gitu Iya, loh. jadi dapat kontak WA atau kontak dari gitu jadi takut ya, jadi Iya, nggak jadi nyaman kan kita katanya. takut gitu loh. Udah tenang aja. Pasti dia selalu bilang, saya dulu lawyernya jenderal ini, sempat jenderal ini saya peradilan kan, saya menangin, pokoknya segala macam. Dia kan di ruangannya dia tuh banyak tuh foto-foto dia lagi di media ini, di sini, terus dia bilang dia pernah membela Jenderal Pak Budi Gunawan gitu. Ada nggak fotonya? Enggak ada. Oh iya. Dia bilang dia peradilan. Saya kan dulu lawyernya Pak Budi Gunawan jenderal, pokoknya gitu. Dia bilang sama saya dulu dia wartawan. Dia wartawan apa lawyer sih dia? Nggak tahu lah, liar. Di Tapi foto-foto itu nggak ada. Pak Budi Gunawannya. Jangankan di foto itu, saya belum pernah lihat dia di media pakai baju toga gitu loh. Jadi makanya ini sebenarnya lawyer bukan sih? Nah, gitu dia kan kalau memperkenalkan diri katanya dia itu adalah ahli bicara Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya kalau salah ya. Ada nggak fotonya tuh di situ? Nggak ada. Oh nggak ada. Gini aja kalau emang dia juru bicaranya presiden, mana suratnya? Iya, pasti dipamerin. Ya, kemudian kalau pernah jadi pengacara bukti dia sidang di pengadilan tempat pra-peradilan itu di mana buktinya sidangnya gitu ya, surat kuasanya yang menyatakan sidang misalnya di pengadilan Jakarta Selatan, di mana buktinya mana gitu. Setahu saya sih pengacara yang dibangga-banggakan itu pengacara bukan dia, setahu saya. Dia Setahu saya Pak Magdir Ismail. Pak Magdir Ismail ini pengacara waktu itu Pak Budi Gunawan, pra-peradilan. Di situ setahu saya ada oknum pengacara tersebut, dia belum ada izin pengacara waktu itu, belum dilantik lah. Belum dilantik jadi pengacara, tiba-tiba ngaku sebagai pengacara. Nah, kemudian memang waktu di Jakarta Pusat ada pra-peradilan, tapi pakai kantor Egy Sujana, mungkin dia masuk tim salah satu di situ, oknum tersebut. Nah tapi waktu itu dicabut. Nah, tapi ketika Pak Magdir menjadi lawyer Pak Budi Gunawan waktu itu, dan menang, tiba-tiba banyak yang nongol ngaku-ngaku sebagai lawyer. Oh, dia salah satunya. Ya, tapi menurut saya bukan. Menurut saya,
Kecuali dia bisa membuktikan ini kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini dokumentasi pernah sidang di situ. Baru oke, benar. Kalau enggak usah ngaku-ngaku deh. Jangan percaya. Terus kayak gitu, ya, dia kan wartawan ya katanya. Dia sendiri kan bilang dia wartawan bang. Kok tiba-tiba bisa dia bilang dia... Ya kalau seorang Pengacara, aku pengacara bingung jadinya. pernah jadi wartawan 12 tahun, pernah jadi anggota DPR 10 tahun. Berarti selama ini bukan pengacara kan? Iya, jadi apa? Ya mungkin setelah mereka melewati atau sudah di usianya sudah selesai bekerja untuk semua itu, baru mau jadi lawyer gitu. Berarti dia baru dong ya jadi lawyer. Ya baru. Sekolah hukumnya gimana kan? Mungkin abang Saya nggak tahu. tahu. Ya harusnya tanya dong. Kalau macam saya kuliahnya di Unpad, Iya. S1 di Pasundan, Iya. S2 di Pajajaran, S3 di Pajajaran. Ada dokumentasi. Kalau dia mana, di mana, kampusnya di mana. Foto-foto kampusnya kan alumni yang mana orangnya. Kira-kira seperti itu aja. Ada nggak Mbak Lasti foto-fotonya? Mbak Lasti nggak nanya. Nggak dia ada, sekolah adanya hukumnya di mana? di ruangan dia tuh foto dia lagi diwawancara di semua TV. Makanya Preskon-preskonnya itu. Iya preskon aja, itu aja. Itu sebenarnya dia mungkin untuk memenuhi CV-nya dia kali ya. Ya kan biar CV-nya penuh aja. Biar CV-nya di dindingnya itu penuh, gitu aja. Terus dia selalu bilang kan, iya dia kan kalau misalnya memperkenalkan diri dengan klien kan selalu begitu. Iya. Pengacaranya ini, pengacaranya Iya. ini, Dan kartu pengacaranya namanya itu Richard. penuh loh. Penuh loh. Jadi kartu namanya itu kan di belakangnya tuh lawyer ini, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Pokoknya norak banget gitu. Iya, tapi beneran pernah apa enggak masalahnya? Ya nggak tahu. Bener apa enggak. Makanya saya sendiri aja belum pernah lihat dia pakai baju toga. Saya aja Kalau begini, orang- katanya pernah jadi pengacara. Saya sebenarnya pernah. Dulu datang, tolonglah masukin namaku. Gitu masuk. Begitu kita lihat. Kita minta tolong abang. Ya dia masuk supaya masuk ke tim kita waktu ada kasus saya dulu gitu. Begitu kita masukinlah namanya waktu itu. Oh hebat sekali. Kau minta tolong sama aku loh. Ngapain minta tolong sama kamu? Betul gak? Emang kamu lebih hebat dari saya? Iya. Begitu gitu pada saat sidang biasa aja nggak bisa ngomong apa-apa kok. Akhirnya besok dipecat sama saya. Oh iya, abang pecat? Iya minta uang untuk inilah. Lo ngapain? Dia minta uang Saya sama abang? ngapain bayar? Di kantor saya aja pengacara 26 orang. Ngapain saya harus pakai pengacara yang menurut saya belum terlalu, ya kan? Iya, yang nggak jelas. Kalau Iya. Bang Farad mah jelas. Kalau hukumnya di mana, satunya di Ya mana. kita kan bisa lihat Dia rekam jelas. jejak kita, kasus apa yang udah pernah menang kan bisa ketahuan gitu kan. Terus kayak gitu kalau dia itu pernah menangin kasus nggak sih? Ya nggak tahu. Makanya saya bilang kalau dia bisa membuktikan punya kuasa sebagai pengacara Pak Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dia pernah ada foto dia sidang di Pengadilan Jakarta Selatan, baru boleh dia ngaku. Gitu. Soalnya saya bingung tiap Ya hari dia mana? Nggak preskon pernah, terus nggak usah kapan percaya kerjanya. gitu. Iya kan? Memang Jadi tiap hari juru memang bicara nggak gitu. gampang jadi juru bicara presiden. Memang dulu kita pernah ada 99 orang jadi juru bicara partai politik. Ya. Nah, dari partai PKB dulu ya kita, termasuk dia, termasuk saya. Tapi saya nggak pernah ngaku-ngaku saya juru bicara presiden. Saya bisa juru bicara Indonesia loh. Ngaku juru bicara presiden tapi nggak diakui kan buat apa, betul nggak? Iya, Dan iya. saya rasa untuk jadi juru bicara presiden harus punya kualitas Iya. intelektual yang bagus, Iya. tata krama etika gitu kan. Betul. Dan dia nggak ada etikanya. Kalau Ya misalkan saya nggak bisa menilai itu, tapi yang jelas ya menurut saya dia ada kalimatnya, perlu aku ngomong apa, nggak penting galak gitu. kali, iya. Paling ditiup sama saya aja mah, langsung bisa naik kolesterol kan, Nanti CT scan lagi ya. emosi. Nah dulu dia itu pernah jadi dia sama tuh. Dia dulu waktu itu kalau sama dokter Richard ya bang ya. Dia jadi pengacara dokter Richard dibayar. Disuruh tanda tangan kontrak selama 10 tahun. Langsung bayar depan muka. Habis itu langsung dia dokter Richard yang gak mau mengundurkan diri. Dia maksa-maksa minta dokter Richard tetap jadi lawyernya dia. Habis itu dokter Richard yang gak mau. Besokannya dia buka rahasia dokter Richard. Dia bilang kalau rekam begitu. jejak digital itu memang saya pernah mengingatkan. Saya bilang udahlah nggak usah ribet sama klien. Di situ sebenarnya awal dia ngamuk-ngamuk sama saya itu. Karena dianggap- abang nasehatin. Iya, karena saya nasihatin. Udahlah, rezeki bisa dicari kok. Kalau lu mau hajar dokter Richard itu hajar aja, jangan dimasukin di TV, di koran. Pasti dia takut. Oh iya benar. Iya kan? Lebih Takut aja, tiba-tiba dia dipanggil polisi, digugat, dia masih takut. Iya. Ini begitu kamu permalukan dia di koran, di TV, bukan dokter Richard takut, tambah berani dia, akhirnya orang jadi takut sama Dia kamu. takut lah punya Iya. klien kayak gitu. Gila lu, gara-gara gini lu ancam segala macam. Saya mantan wartawan, saya akan begini, saya akan begini kan kamu siapa? Iya. Ya kan? Ngeri kali. Iya, dan ini organisasi advokatnya ya, di mana harus kalian kalau merasa ingin punya riset advokat yang benar, hukum orang kayak begini. Iya, bisa Iya, nggak sih ada jangan, hukuman? orang komplain bingung saya. Heeh. Ya kan maksudnya ya, kasih tunjuk lah gitu kan. Ada nggak sih bang hukumnya kalau pengacara itu bukan Kalau rahasia saya klien? pidanakan aja bisa. Bukan rahasia klien itu salah.
Oh salah itu rahasia klien dibongkar. Bisa Apalagi ada sudah pidananya dibayar, tuh. bisa. Udah undang-undang advokat kan Lari lagi ke lawannya kan. Lari ke lawan bisa juga. dipecat gitu. Iya. Sedangkan orang yang nggak mediasi aja bisa dihukum. Iya. Yang tidak memberi kesempatan untuk damai itu kan mediasi dihukum. Apalagi orang yang ngancam-ngancam. Iya. Jadi lari ke lawan dan saya sempat waktu itu ngelaporin juga kode etik. Tapi memang belum ada Cari ke pidana aja kalau dilari ke lawan itu. Oh, ini udah follow-up-nya laporannya gitu. ya? Udah sempat waktu itu udah dikirim. Oh, pernah perihal pengaduan pelanggaran kode etik. Ya. Disebut pengadu, dengan ini mengajukan pengaduan terhadap advokat beralamat di Dr. Rasman, adapun perkaranya. Oke. Oke. Tapi belum ada jawaban. Nggak ada jawaban. Dan sempat waktu itu dari pihak KAI bilang gini, makanya saya heran kenapa kok masih ada orang mau pakai setan ini gitu. Sampai nyebutnya setan loh. Iya. Gitu loh. Jadi ya luar biasa memang. Nampak luar biasa parah. Iya. Luar biasa parah. Oke, kalau aku sih ya serem ya liatnya pengacara kayak gitu ya. Kalau misalkan ya seumpama di dunia ini aku ada kasus gitu ya, seumpama amit-amit seumpama. Terus gitu cuman ada dia satu-satunya lawyer di dunia ini. Saya mendingan bayar diri saya sendiri deh. Iya. Daripada saya diserang balik. Diserang balik. Pasti endingnya pasti nggak bagus deh. Pasti nggak bagus. Berhasil sih kan Dr. Richard. Kenapa? Iya, sendiri kan. Iya, Sama, kayak gitu. persis hampir sama seperti itu. Jadi pasti endingnya nggak bagus. Dia pertama aja dia pinter irama buat dia supaya kita dengerin. Seolah-olah dia tuh kayaknya bagus tuh. Dia kalau soal cerita itu bagus gitu. loh. Ngarang itu bagus. Jadi Cerita bener dia nggak buat apa-apa. supaya kita tertarik kan. Iya. Dia buat tertarik. Nanti udah lama-lama udah dia terima. Habis itu udah mulai tuh naik volumenya, suaranya mulai tuh. Jadi dibikin kita tuh jadi stres gitu loh. Jadi intinya jangan deh. Jangan sampai ada klien yang mau pakai jasa lawyer kayak begini. Terakhir kontak sama Berasti dia apa? Terakhir kontak tentang apa? Udah abis terakhir itu udah karena dia udah lari ke lawan ya udah selesai aja. Gitu. Kenapa Mbak Rasti berani curhat seperti ini? Apa maksud tujuannya untuk menyampaikan pesan unek-unek? Menyampaikan supaya jangan ada lagi orang calon klien yang melihat dia kayaknya kayaknya dia pinter gitu, dia bisa teriak-teriak di media, itu cuma sandiwara aja. Terus Gitu loh. kalau lihat Rio ini dibilang cadel ya? Iya, dia cadel. Katanya emang Kasar. cadel kok gitu. Ya sebenarnya dia harus menjaga wibawa ya. Ya iya, dia bikin malu. Iya Dia, kan? dia menghina diri sendiri. Dia ngatain menghina saya. diri sendiri gitu loh. Dia menghina diri sendiri Terus harusnya dia kan adegan-adegan menjaga kayak wibawa. semua apa diposting, ke umroh posting apa semua, bagaimana tanggapannya? Ya norak ya. Sehotel berenang semua diposting. Ya itulah norak. Kelihatan kualitas dia di situ. Terus saya Apa mau, yang dia posting ya kelihatan kualitas orang itu gitu loh. iya parah. Dan aku mau tanya nih pendapat Bang Farhad. Seorang lawyer. Nih, ngomong begini. Dikomentarin sama netizen. Ini netizen saya bacain ya. Ini komentar netizen di Instagram media. Komentar pertama, nggak bermutu, musuh kau itu banyak, termasuk para netizen benci kau yang menilai masyarakat atau rakyat karena kau adalah pengacara bipolar. Bipolar ngerti apanya. Makanya tobat woi. Dia balas. Pakai akunnya, dia bilang bangsat kau. Ya memang bahasanya begitu. Iya. Iya. Saya aja diulang-ulang itu teriakin, ngambuk, nantang Farhad semua. Biasa itu. Tapi kan ini kasar sekali bang. Dia Iya. kan ahli hukum bang. Nggak Mulutnya boleh aja kayak besar, gitu mulutnya dong. aja besar, dari nggak ada situ kan apa-apanya. bisa Ketemu saya kelihatan aja langsung kualitasnya minta-minta dia. maaf. Tuh begitu kepala bapak Dia bilang, kau. dia salah emosi katanya gitu. Ngomongnya kasar. Ngomongnya Habis kasar kalau ketemu banget. kayak, kau ngomong mulutmu di sekolahin ya. Biasalah emosi katanya. Ngomong gitu. Nah, terus udah gitu ada lagi. Pukima kau. Nah, itu kan Ya, kasar tapi kali gini, bang. ini saya bicara ada oknum ya, ada oknum kura-kura ninja lah gitu. Memang istrinya udah datang minta maaf Ke abang. melalui kawan kita dan mengaku bahwa oknum kura-kura ninja ini gila. Lagi diawasi dokter bipolar lah kira-kira gitu. Nah saya nggak mau sebut namanya, tapi kira-kira yang suka teriak-teriak uratnya keluar gitu kan, terus nantang-nantang gitu kan. Kayak gitulah kerjanya gitu. Kayak
Hanya gayanya aja, nggak ada ilmunya juga. Oknum pura-pura ini nggak pinter-pinter amat, biasa Iya, aja. nggak pinter. Masa somasi Uya karena Uya nggak ngundang. Ya. Jadi YouTube media kan bikin malu ya Bang ya? Ya harusnya kan paham Iya, kan. sama Bahwa kan Uya itu waktu kan itu dia nggak korban diundang gitu kan. TV. Uya yang Iya. ngundang siapa aja urusannya. Iya. udah. Suka-suka Uya lah. Iya. Terus dia bilang katanya kita harus punya izin YouTube wawancara orang. Izin apa ya Bang? Izin BPOM. Itu kan sudah kuota atau segala macam kan enggak. Iya, Dia masa? paham lah. Iya, nggak boleh punya YouTube sama dia. Mesti izin sama dia. Kayak gitu. Kalau saya sih, saya punya kasus ya, amit-amit ya. Kalau pengacara di dunia cuma satu ya Bang ya. Mendingan saya nggak pakai dia Bang, mendingan saya bela diri saya sendiri. Daripada bikin Iya. malu, daripada jadi bumerang buat Iya, saya. jadi bumerang. Bahaya loh itu loh. Bahaya. Serem Iya, kali. bahaya. Abang pernah nggak ngomong jadi pengacara gitu? Ya enggak, kalau saya kalau yang orang nggak percaya lepasin aja gitu, nggak ada masalah. nggak marah. Pindah Yang saya pihak marah itu lawan. kalau saya udah berhasil, tiba-tiba dia nggak mau bayar atau curang, wah itu saya ngamuk. Iya ngamuk, Tapi kalau nggak saya pikir bayar. saya nggak ngamuk kasar gitu. Heeh. Ya tinggal diproses aja, data pasti dibayar gitu. Iya. Tapi kalau memang orang yang kekeh dan akan bikin malu, saya pikir udahlah, mungkin rezeki tidak akan pernah tertukar. Pikiran saya begitu banyak. Gitu. Saya aja pernah mengembalikan success fee senilai 250 miliar kok. Gara-gara takut terkait dia tuduh korupsi uang negara kan. Saya kembaliin kontraknya. Walaupun akhirnya bebas klien saya. Sayang juga itu uang dikembaliin. Kan. Tapi karena kita pikir daripada bermasalah, ya udahlah balikin. Benar. Ada satu perusahaan BUMN. Dia sukses fee-nya 50%. Dan itu pun hanya dari sisa hasil usaha. Tapi ya saya nggak mau melakukan itu karena masa orang yang di penjara saya menikmati uang itu. Saya ditekan lagi. Iya, akhirnya kita kembaliin supaya negara tidak rugi. Tapi ujungnya bebas, harusnya itu masih punya saya. Makanya kalau ada pengacara yang dibayar 30 miliar, 20, saya ketawa aja. Kita pernah kembaliin senilai 250 miliar kok nggak ada masalah. Terus kayak gitu rumornya yang aku dengar dari teman aku, katanya pengacara ini matre banget. Ya bisa jadilah. Tapi mantan kliennya gimana pengalamannya materinya dia? Enggak ini sih, enggak pada saat itu sih enggak terlalu belum sih. Kalau saya oknum kura-kura ninja itu pernah saya laporin. Kita pernah laporin pidana. Pernah Karena menipu. Saya bicara oknum pengacara kura-kura ninja pernah menipu. menipu. Menipu 1,4 miliar, dia balikin 800 juta. Udah gak ada uang dia. Ya dia ngomongnya WA-nya itu, waduh gua nggak ngerti dolar loh, cuma 800 juta. Udah jual mobil, jual pinjam-pinjam ke keluarganya, udah nangis-nangis. Udah nangis-nangis. Nangis-nangis sama abang. Ya sama saya. Justru sekarang aja saya pikir sebenarnya saya nggak mau nyerang dia ya, tapi karena oknum kura-kura ninja ini harusnya terima kasih kok udah selamatin lo, laki bini gitu. Iya. Kok nyerang-nyerang ngentengin kita? Iya, tapi dia gak Kalian ada abang kata loh. semua, oh redup bukan bintang. Miskin, nggak punya istri, itu kurang ajar itu kan? Iya, Lu tuh kura-kura ninja, lu hampir masuk penjara, lu korupsi. Uang itu lu bilang buat koordinasi dengan Mabes. Iya. Sudah di BAP di KPK. Kalau KPK mau pergi tangkap lu bisa. Iya. Iya. Ya kan, Laporin walaupun lagi, sudah Bang. damai ya. Itu tidak bisa menutup kesalahan situ. Tapi kalau abang mau lanjut proses bisa? Bisa. Tinggal lanjutkan aja ke KPK bisa kok. Iya. Nanti nangis tuh, nanti istri yang telepon kita, tolonglah lakiku gini kasihan gitu kan. Iya. Udahlah, ada lah. Makanya kalau nggak mau cari gara-gara sama gue, lu diam-diam aja karena kita pernah bantu. Jangan lagi sombong ya. Jangan sombong, nanti kualat. Pokoknya lu kura-kura ninja, jangan sombong sama Farhat. Kedua, jangan sombong sama Uya Kuya. Jangan sombong sama Denis, jangan sombong sama Lasti. Tapi dia tuh paling emosi sama abang. Kenapa tuh bang? Sama saya? Iya, abang dibilang masa pribadi, nyerang-nyerang masa pribadi, nggak ada istri Alah, apa dia segala biar macam. mas pribadi. Makanya udahlah. apa Dia namanya? preskon isinya curhatin tentang abang. Iya, tentang saya biasa. Mungkin itu. dia pengen seperti Mas Farhat kan. Dia pengen ngetop. Dia pengen gitu. ingin bagaimana nyerang Farhat top. Kan hampir semua orang nyerang saya ngetop gitu. Iya. Iya. Kura-kura ninja, sudahlah. Kura-kura ninja itu adalah panggilan kesayangan istri buat kura-kura ninja. Oh istrinya panggilannya kayak gitu? Ya kalau ngejek suaminya bilang kura-kura ninja. Oh gitu. Bang Farhan dekat sama istrinya? Rahasia dong. Kasih Oke? Jangan diambil loh bang, nanti ngamuk. Oke guys, Mbak Asti ada yang mau disampaikan? Ya tadi aja intinya gitu. Hati-hati
Jangan sampai pakai lawyer ini lagi, siapapun pasti endingnya nggak bagus. Selain merugikan, rugi materi, rugi hati, capek hati, urusan nggak selesai. Itu aja. Malah memperkeruh. Memperkeruh suasana, jadi jangan. Jadi jangan buang-buang uang ya? Jangan buang-buang uang. Oke. Kalau bisa hadapin sendiri, lebih baik hadapin sendiri daripada pakai lawyer seperti itu. Itu aja. Ya serem sih memang sih, Serem. sebenarnya sih serem sih. Oke. Jadi jangan deh. Komen dari Bang Farhat terakhir Bang. Kura-kura ninja, kau kalau mengecilkan orang kau semakin kecil gitu. Dan udah ketahuan nih, apa yang saya ingatkan sama kamu dulu supaya kamu ngalah aja buat Pak Dokter itu, ngalah aja. Kamu nanti bisa rusak, ini terjadi kan. Lu malah sombong menurut gue. Akhirnya orang semua jadi muak. Jadi kesel gitu sama kamu. Benar. Sayang di saat jaya-jaya dan banyak duit itu tiba-tiba lu harus hancur gara-gara emosional dan temperamen gitu. Ntar lu kalau hancur lu pasti ingat gue. Gue adalah orang yang pernah mencegah supaya lu jangan begitu, tapi lu hina kita. Oke? Iya, hina. Emang dia banyak duit Bang? Siapa? Dia? Ya nggak usah pernah duit kan relatif kan. Tapi kalau menurut saya sih dia pernah ngejek orang, ngejek saya tuh, berapa duit lu, berapa rumah lu gitu. Langsung kita bilang rumah gua banyak gitu. Terus dia bilang nih mana fotonya, kirim fotonya. Gua percaya foto katanya. Kirim apa? Kirim sertifikat ada nama kau gitu. Habis itu kita kirim. Ya langsung, bukan kayak wah ini bukan Jakarta, Depok, ngejek lagi dia kan. Lo kan rumah Jakarta ada, rumah di Depok ada ya. Maksudnya ngapain dia ngejek? Berarti nggak bisa, nggak ada duitnya. SMA kau nggak ada duit, kau dulu 800 juta kau cicil pinjam uang dan jual mobil apa segala macam. Ngamuk dia kan. Terus mau apa? Ngomongnya suka teriak, mau apa? Ya mau apa? Tapi dia kalau punya duit Bang, dia nggak nipu dulu Bang. 1,3 M. 1,4 M. Iya. Kalau jadi dia itu nggak nipu. klien itu dia ngaku disuruh orang partai dipakai. Habis itu nggak tahu gimana kan dia mundur, saya mundur, udah ambil uangnya orang, dia mundur sendiri. Serem kali ya, uang udah Makanya, diterima iya. 1,4 Saking M. sakit hatinya orang itu, dia itu mundur. Uangnya ambil aja kalau dia balikin. Yang penting dia masuk penjara. Saking sakit hatinya itu ibu. Iya. Masih ada. Nanti kita undang ke sini. Oke, mau. Oke ya? Iya, Kita oke. undang. Makasih Bang. Oke. Biar dia tahu diri gitu kan. Dia tahu diri, Ya, benar. lu Ngomongnya dikasih gede selamat sekali. gede banget, ya kan? Iya. Gak boleh lah gitu. Kalau memang kamu sudah tahu, nantang saya dia. Iya, nantang. Dia bilang, kau gak pernah bermasalah. Saya pernah bermasalah dengan kamu. Pura-pura ninja. Dulu ada kasus perempuan katanya diperkosa sama saya. Dia pengacara. Oh iya? Ya enggak, saya bilang, gue bukan laki-laki perkosa. Gue laki-laki perkasa. Oke. Pernah Bang, itu apa tuh? Ya Apa dia cerita? ngarang-ngarang dulu. Oh, dia ngarang? Ada rekam jejaknya ada kan. Makanya. Oh, dia menjadi pengacarawan Abang? Iya, ngejek-ngejek gitu. Kerjanya cuman perkara sudah dilimpah dan begini nanti akan ngomongnya gitu-gitu mulu. Oh, iya. Tapi, Mengandalkan media gitu, jarang kita. dan Tapi yang- apa yang kau tanam itu yang kau petik. Betul. Oke, Apa gua yang tabur akan kau tuai. membalas keculasanmu dengan cara yang kamu nggak duga, oke? Iya, dengan Oke. kejujuran ya Bang ya. Oke, Iya. sip. Jadi yang aku tangkap ini pengacara serem sekali karena tidak ada kode etiknya. Pertama, dia bisa ke klien, terus segitu bisa pindah ke klien lawan. Terus segitu kalau enggak, dia udah dibayar sama mantan klien. Habis itu dia buka rahasia kliennya untuk Ngancam penjara, dijelek-jelekan. ngancam memenjarakan lagi. Iya, ngejelek-jelekin kliennya. Dr. Richard dibilang krimnya abal-abal. Terus dia gitu. Itu kan seharusnya nggak boleh Bang, kode etik dong. Aku Dan aja yang bukan malah pengacara, mengancam nggak akan boleh. memenjarakan kliennya. Gitu. Iya, habis itu jadi udah kliennya udah dibayar, bukan nggak bayar, Dokter Richard bayar. Dokter Richard bayar, terus begitu diancam di penjara pula. Iya. Iya. Kayak mana ini? Itu sih yang gue tangkap. Jadi ya berhati-hati di luar sana kalau misalkan pilih pengacara gitu. Cari dulu latar yang belakangnya yang jelas, ya Bang ya. Oke. Oke, buat Bang Farhat makasih udah datang. Makasih banyak. Ya, buat makasih Makasih, buat datang. Ya, salam Partai Pandai. Salam Pandai. pandai. Kalau pura-pura ninja gini, Bukan jenjang ya. saku apa? Samurai. Semua. Mau apa Bang? Apa? Mau apa? Tunggu bagian kau. Bapak kau. Kepala kau. Kepala kau. Tunggu bagian kau. Goreng. Goreng terus. Goreng terus.